Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan literasi sahabat Nabi kita di pagi hari ini. Melanjutkan yang kemarin, membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana beliau banyak meriwayatkan 305 hadis Rasulullah SAW. Dan kali ini kita akan membahas hadis tentang bagaimana kisah seorang manusia yang berada di alam kubur, ya, mulai dari proses pencabutan nyawa hingga mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Mari kita saksikan bersama. Al-Bara bin Azib, bahwa keadaan manusia itu dipersinggahkan dulu ke tempat yang namanya alam kubur, ya, atau alam barzakh, ya, alam barzakh. Jadi di sana itu kita belum masuk ke surga, ya, waliyadzubillah, juga kita tidak masuk ke neraka. Jadi hanya persimpangan saja. Sampai kapan, Ustadz? Sampai waktunya menunggu hari kiamat, ya. Baru setelah kiamat terjadi, maka semua yang di alam barzakh, semua yang di alam kubur itu akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan dari mulanya manusia diciptakan atau manusia ada, yaitu dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dibangkitkan, ya, sampai manusia terakhir itu dibangkitkan, dikumpulkan, ya, dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar, ya. Gak tahu tuh padang mahsyar itu di mana, wallahu alam, ya. Nah, teman-teman sekalian, semua manusia itu menuju berkumpul ke padang mahsyar, ya. Belum menuju ke padang mahsyar, kita manusia itu harus berjalan, tergantung dia dikuburnya di mana, ya. Kalau saja misalnya padang mahsyar itu adanya di gurun Arab Saudi misalnya, ya. Nah, maka manusia Indonesia di sini yang dikubur di Indonesia ini disuruh berjalan ke sana, ya. Begitu. Jadi bagaimana tersiksanya, bagaimana kesusahannya setelah nanti kita dibangkitkan kembali, ya. Kecuali orang-orang soleh, kecuali orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali orang yang diberi syafaat, orang-orang yang soleh itu tidak akan merasa kecapean, ya. Ada dikisahkan orang itu naik tunggangannya, ya. Tunggangannya itu apa? Tunggangannya itu hewan kurban selagi di dunia. Nah, hewan kurban itu dia jadi kendaraannya ketika menuju padang mahsyar, ya. Maka bagi siapa yang belum berkurban, ayo segeralah berkurban, ya, biar nanti ada yang bisa kita tunggangi ketika di padang mahsyar, ya. Baik, kembali ke hadis Bara bin Azib, ya. Sebentar Ustadz, ada keperluan dulu, ya, sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya nak ya, mohon maaf. Baik, kemarin itu Ustadz ulas sedikit. Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang Ansar. Kami tiba di kuburan, tapi liang lahat belum digali. Lalu Rasulullah SAW duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung, ya. Jadi sambil menunggu liang lahat digali, Rasulullah SAW duduk, ya. Tapi duduknya seperti patung, ya, tidak bergerak, ya, seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW memegang tongkat beliau yang dipukul-pukulkan ke tanah. Ya. Kemudian beliau mengangkat kepala lalu bersabda. Ya. Rasulullah bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya. Nah, Rasulullah ini bersabda sebanyak 2 atau 3 kali. Ya. Setelah itu beliau bersabda lagi, sungguh hamba mukmin ketika berada di penghujung dunia dan menuju akhirat, maksudnya di alam kubur, ya, ketika di alam kubur malaikat turun kepadanya dari langit. Ya, ini mayat siapa? Seorang hamba yang mukmin. Ya, hamba yang mukmin. Wajah mereka putih seperti matahari. Wajah siapa? Wajah malaikat. Mereka membawa kafan dari surga dan kamper dari surga. Siapa yang membawa kamper dan kafan dari surga? Malaikat. Ya. Hingga mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Ya. Hingga mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang. Ya, kemudian malaikat maut datang hingga duduk di dekat kepalanya. Kemudian ia berkata, ya, malaikat maut ini berkata kepada siapa? Kepada hamba mukmin, kepada orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, orang-orang soleh. Ya, bagaimana malaikat maut berkata? Ya, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah. Ya, malaikat mautnya sopan, ya, berkata kepada orang soleh, orang baik. Ya, kemudian beliau meneruskan, ia pun ruh atau nyawa, ya, keluar mengalir laksana tetesan mengalir dari ujung wadah air. Ya, jadi nyawanya orang soleh itu, hamba yang mukmin itu, keluar dari ujung wadah air, seperti dari ujung wadah air. Jadi dari tubuhnya itu keluar seperti air keluar dari teko. Ya. Lalu malaikat maut mengambilnya. Ya, berarti keluarnya mudah apa susah? Mudah, ya, seperti air keluar dari teko. Saat mengambil nyawa itu, para malaikat tidak membiarkannya berada di tangan malaikat maut. Ya, mereka pun, ya, barang sekejap mata pun tidak mereka ambil. Ya. Jadi para malaikat tidak membiarkannya berada di tangan malaikat maut sedetik, ya, atau sekejap mata pun, ya, kecuali mereka ambil. Artinya para malaikat yang lain, ya, selain malaikat maut itu hadir di situ. Ya, ada yang membawa
baju kain kafan, ya, ada yang membawa minyak wangi dari surga, ya, begitu. Jadi orang soleh itu dikerubutin sama malaikat ketika meninggal, ya, dikerubutin sama malaikat. Lalu mereka meletakkannya di kain kafan dan kamper itu, ya. Jadi nyawanya atau ruhnya orang soleh itu diambil sama malaikat, dibopong, kemudian diletakkan di atas kain kafan yang dari surga, ya. Dari ruh itu atau dari nyawa itu keluar aroma wangi kasturi, ya, minyak wangi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi, ya. Beliau meneruskannya, lalu mereka membawa naik, ya. Jadi dirapikan kainnya, kemudian wangi badannya semua, kemudian dibopong sama malaikat, dibawa naik, ya. Naik ke atas, ya, naik ke atas langit. Nah, di perjalanan tidaklah mereka melintasi sekelompok malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, ya. Jadi dari bawah ini setelah di kain kafani, ya, mayatnya atau ruhnya atau nyawanya orang soleh ini diangkat ke langit oleh malaikat, kemudian bertemu dengan malaikat-malaikat lain yang ada di langit, dan malaikat-malaikat ini bertanya, ruh siapa ini, nyawa siapa ini, ya. Kemudian yang membawa jiwa, yang membawa ruh orang soleh itu menjawab, Fulan bin Fulan, ya, dengan nama terbaik yang pernah mereka sebut di dunia, ya, ya, nama terbaik yang mereka pernah sebut di dunia. Misalnya kayak kemarin itu Mus'ab al-Khair, ya kan, oh Mus'ab itu seorang baik, gitu kan. Kemudian siapa, Abu Bakar Siddiq, ya kan. Kemudian pokoknya gelar-gelar yang terbaik yang pernah ada mereka sebut di dunia, ya, hingga sampai ke langit, ya. Mereka meminta dibukakan pintu untuknya, ya, pintu langit maksud di sini, ya. Pintu pun dibuka untuk mereka. Lalu penduduk setiap langit mengantarkannya hingga ke langit berikutnya. Jadi langit itu bertingkat-tingkat menurut hadis ini, nak, ya. Jadi setiap tingkat langit itu ada pintunya, ya. Jadi dari bumi ini naik ke atas ketemu pintu langit pertama, naik lagi ketemu pintu langit kedua, dan setiap langit itu ada penduduknya. Ya, diantaranya adalah malaikat-malaikat yang mulia yang berada di langit, ya. Pintu pun dibuka untuk mereka, lalu penduduk setiap langit mengantarkannya hingga ke langit berikutnya, hingga sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ya. Jadi hingga sampai langit ke paling atas, langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, catatlah kitab hambaku di Illiyin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mencatat kitab orang tersebut di Illiyin, ya, dan kembalikan dia ke bumi, karena dari sana aku menciptakan mereka, di sana aku mengembalikan mereka, dan dari sana aku mengeluarkan mereka sekali lagi, ya. Jadi mayatnya atau nyawanya atau ruhnya orang yang soleh, orang yang beriman, ya, orang yang soleh itu dibawa ke langit bertemu dengan Allah, kemudian Allah menyuruh untuk dicatat kebaikannya,
ya dicatat di kitab di Iliyin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diturunkan kembali atau dikembalikan lagi ke bumi untuk mendapatkan nikmatnya alam kubur, ya. Jadi teman-teman sekalian, di alam kubur itu tidak selamanya ada siksa, ya, tetapi juga ada nikmat, ya. Tetapi juga ada nikmat kubur. Makanya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang matinya husnul khotimah, itu ketika meninggal itu sangat ingin segera dikubur, ya, sangat ingin segera dikubur, ya, orang-orang soleh itu, ya. Karena apa? Karena tahu kenikmatan ketika di alam kubur, ya, karena dia orang-orang yang soleh. Kita lanjutkan, ya. Rasulullah SAW meneruskan, kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya, ya, ruh itu. Lalu 2 malaikat datang menghampirinya. Nah, kan? Sudah paham kan? Jadi ruhnya dulu diambil sama Allah, sama malaikat ke langit ke-7, kemudian diturunkan kembali ke jasadnya. Jasadnya di mana? Di bumi. Keduanya mendudukannya lalu bertanya kepadanya, ya. Nah, ada 2 malaikat datang menghampirinya, keduanya mendudukannya, ya, didudukin, ya. Mendudukannya itu dipersilakan untuk duduk, gitu. Lalu bertanya kepadanya. Kira-kira apa yang ditanyakan malaikat di alam kubur? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kira-kira pertanyaan malaikat di alam kubur, siapa yang tahu? Jawab. Man robuka. Iya. Jadi, iya, benar. Jadi sebelum ditanya, ruhnya itu kan diangkat dulu, ya. Jadi tidak langsung ditanya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara ini, ya. Baik, kita lanjut. Malaikat itu bertanya, man rabbuka, atau siapa Rabbmu? Lalu orang soleh ini menjawab, Rabbku Allah. Keduanya bertanya kepadanya, apa agamamu? Kemudian orang soleh ini menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya kepadanya lagi, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Kemudian orang soleh ini menjawab, dia Rasulullah SAW. Keduanya bertanya kepadanya, maksudnya malaikat ini bertanya lagi kepada orang soleh, dari mana engkau tahu tentang hal itu? Kemudian orang soleh ini menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimani dan mempercayainya, ya. Lalu ada penyeru yang menyeru dari langit. Nah, setelah percakapan itu, lalu ada penyeru yang menyeru dari langit, hambaku benar, ya kan? Artinya siapa ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menyeru. Hamparan permadani dari surga untuknya, berilah dia pakaian dari surga, bukakan salah satu pintu surga untuknya. Beliau meneruskan, angin dan keharuman surga pun sampai kepadanya, dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Masya Allah, ya.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur yang seperti ini. Ya, olehnya teman-temanku sekalian, ya kita harus bersemangat, ya, bersemangat berbuat baik. Apa sih perbuatan baik kita sebagai anak, ya, yaitu berbakti, menghormati kepada orang tua. Insya Allah orang tua kita juga mengharapkan kita menjadi anak-anak yang baik, ya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Betapapun orang tua kita ini suka marah-marah, tetapi marah-marahnya itu adalah karena sayang kepada kita, karena cinta kepada kita. Ya, doakan, ya, doakan orang tua kita. Orang tua kita juga ingin tentunya bersama-sama dengan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan membantah kepada kedua orang tua. Itu dosa besar, ya. Dosa besar. Ustaz kasih sampaikan sekali lagi, membantah kepada orang tua adalah dosa besar. Mending kita diam saja dan perhatikan dan laksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, selama orang tua kita menyuruh kepada kebaikan, ya. Baik, kita lanjutkan ya nak. Beliau meneruskan, ya, Rasulullah SAW ya meneruskan, seseorang bermuka tampan, berbaju bagus dan harum baunya datang menghampirinya. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menghamparkan permadani dari surga, kemudian melapangkan kuburnya, ya, kemudian memberikan baju yang dari surga dan wangi-wangian dari surga, maka datanglah kepada beliau seseorang yang bermuka tampan, ya. Lagi enak-enak dengerin. Ya, maaf. Ya, lanjut ya. Ada ini gangguan sedikit. Kemudian beliau meneruskan seseorang kemudian oh ya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian datang seorang bermuka tampan, berbaju bagus dan harum baunya, ya. Jadi kalau orang soleh ini laki-laki, berarti temannya perempuan. Kalau orang soleh ini perempuan, maka temannya laki-laki yang datang itu, ya. Lalu berkata, iya, waalaikumsalam, ya. Ya, ini Hanan menyapa. Baik, kita lanjut ya. Seseorang bermuka tampan, berwajah bagus dan harum baunya datang menghampirinya, lalu berkata, bergembiralah atas sesuatu yang membuatmu senang. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian si orang soleh ini bertanya, kamu siapa? Ya kan? Aku nggak kenal gitu ya. Kok tiba-tiba datang? Ya kan? Kamu siapa sih? Gitu. Nah, kemudian dia menjawab, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat sayang kepada kita, sangat adil kepada kita, ya. Tidak ada sesuatu amalan pun yang sia-sia, ya. Ketika kita berbuat baik, maka Allah kasih
juga ganjaran atau pahalanya atau apa namanya apa namanya ya pahalanya ya, hasilnya gitu ya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rob, tegakkanlah kiamat agar aku kembali ke keluarga dan hartaku, ya. Nah jadi ketika apa namanya mendapatkan kenikmatan di alam kubur tersebut, orang soleh ini juga minta disegerakan apa, kiamat. Pengen masuk surga ya. Iya, pengen masuk surga, pengen reunian sama saudaranya di surga, sama keluarganya di surga, ya, pengen reuni semua di surga. Kebelet masuk surga. Hah? Iya, Kebelet masuk surga. kebelet masuk surga. Nah, kita pun di sini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini juga bisa reunian di surga nanti. Amin. Ya, kul amin semua. Ya. Amin. Jadi kita bertemu bukan cuma di dunia, bukan cuma belajar doang di dunia, tetapi juga kita nanti bertemu di surganya kelak. Amin. Insyaallah, doain semua ya. Kita saling mendoakan. Nah, mungkin dari Ustadz dicukupkan sekian untuk hadis dari Al-Bara ini. Masih ada kelanjutannya, tetapi Ustadz mau sampaikan sampai sini dulu. Itu ada. Nah, itu apa namanya hadis yang tadi itu menggambarkan bagaimana kematian atau gambaran alam kubur bagi orang yang soleh, ya. Untuk besok insya Allah kita lanjutkan hadis yang selanjutnya yang menggambarkan bagaimana orang kafir ketika di alam kubur, ya, bagaimana orang kafir ketika di alam kubur, ya. Makanya besok insya Allah kita lanjutkan ya. Nah, jadi demikian dari Ustadz. Nah, Ustadz mau mengulas pelajaran yang kemarin, literasi, ya. Jadi ada beberapa yang menjawab benar, tapi juga jawabannya itu ternyata bukan dari Ustadz, ya. Ada yang Ustadz lihat googling, ya. Googling itu apa? Cari di Google. Apakah itu benar? Apakah itu boleh? Boleh jika diizinkan, ya. Tetapi Ustadz di sini ingin memastikan bahwa kalian itu betul-betul hadir dan menyimak apa yang Ustadz sampaikan, sehingga jawabannya itu harus seperti yang Ustadz sampaikan, begitu ya. Karena pertemuan kita di daring ini, di online ini, tentunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai pertemuan ini hanya sekedar hadir, terus habis itu karena ustadznya gak kelihatan, kalian main-main atau melakukan aktivitas yang tidak berguna untuk pembelajaran, ya. Padahal orang tua kita, ya, orang tua kalian sudah mempercayakan kalian untuk pegang HP, pegang laptop, ya, tujuannya untuk belajar, ya. Jangan sampai kalian menyakiti hati orang tua menjadi sedih, ya, gara-gara kelakuan kita yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar, ya. Baik, itu saja yang Ustadz sampaikan, ya. Insya Allah, ya,
insya Allah kita Lestari. ada passwordnya untuk ini ya, Literasi untuk Hanan. literasi ada passwordnya. Tapi apa Ustaz? 170846. Yang kemarin ya? Bukan. Demikian dari Ustadz. Literasi Hanan bukan Lestari. Iya. Iya. Untuk Hanan ya semuanya ya, passwordnya itu untuk kelas 4 maupun kelas 6 Disalin aja. passwordnya itu ya. Mudah-mudahan tidak error lagi. Suka error ya. Waktu itu saya kan lupa password. Saya tulis saja benar. Tetap bisa masuk kan? Iya. Tetap bisa. Kayak mudah-mudahan ini dengan angka mungkin tidak error kalau dengan angka. Yuk, marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Kita doakan belum. Kita doakan yang tidak hadir hari ini, yang sakit hari ini, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.